Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki iktp saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan iktp tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan iktp. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto iktp, foto Anda bersama iktp, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1 kali 24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Halo, selamat malam Sobat-Sobat Samuel. Selamat datang di webinar Market Direction bersama Samuel Sekuritas Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yanifa. Saya Marketing Associate Private Group and Individual Sales Samuel Sekuritas Indonesia. Dalam 1 jam ke depan, saya akan menemani Sobat-Sobat Samuel sebagai host acara ini. Malam ini kita mendapatkan kesempatan untuk tanya jawab saham pilihan Sobat-Sobat Samuel dengan Bapak William Mamudi dan Bapak Andri Skanto. Selamat malam, Pak William dan Pak Andri. Halo, selamat malam semua. Selamat malam, makasih Yani. Iya, Pak. Nah, Bapak William merupakan Senior Technical Analyst di PT Samuel Sekuritas Indonesia yang telah memiliki banyak pengalaman di Bursa Indonesia dan memiliki Certified Financial Technician dan Chartered Market Technician. Ditemani dengan Bapak Andri,
yang saat ini menjabat sebagai Head of Private Group and Individual Sales Samuel Sekuritas Indonesia. Beliau telah berpengalaman 20 tahun di Bursa Indonesia maupun luar negeri dengan Certified Securities Analyst and Certified Technical Analyst. Nah, sebelum kita mulai webinar ini, saya akan membacakan rundown acara, yaitu pertama akan dimulai dengan presentasi Bapak William, kemudian dilanjutkan dengan presentasi oleh Pak Andri. Nah, terakhir akan ada sesi tanya-jawab. Apabila Sobat Samuel punya pertanyaan berkaitan dengan saham, jangan ragu-ragu untuk chat aja di kolom Q&A. Nah, mari kita mulai acaranya. Untuk Pak William, silahkan dimulai, Bapak William. Oke, terima kasih Yanifa. Sebentar ya, saya share dulu ya. Yang sini saya punya. Kita ada beberapa list saham yang ternyata menarik, baik saya sama Andri, kita suka diskusi bareng. Jadi formatnya di sini saya akan kasih sudut pandang saya berdasarkan list yang ada di sini. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andri dengan sudut pandangnya dari Andri, teknikalnya bagaimana. Coba saya share dulu ya. Kalau untuk saya, sebentar, kok nggak buat dia. Oke, semoga ini sudah kelihatan jelas. Ada beberapa saham yang memang itu sudah ada di radar kami selama ini. Mulai dari Antam, di sini saya ngelihat pertama teknikalnya biasanya kalau sobat-sobat Samuel melihat biasanya itu suka dengan teknikal klasik. Di mana kalau teknikal klasik fokusnya itu memang kita menggunakan chart lalu menganalisa support dan resisten yang mungkin menjadi level-level yang menarik untuk dipertimbangkan. Nah, dari situ kita bisa gunakan strategi trading yang bagaimana. Biasanya kalau saya itu strategi yang saya pakai itu breakout trading sama momentum ya. Saya mau melihat momentumnya itu lagi bullish atau bearish, atau kalau memang momentum belum ada itu bagaimana. Biasanya itu saya bilang lagi konsolidasi, kita harus bersabar nunggu trading dulu. Trading range-nya ini lepas, breakout atau breakdown, baru itu bisa kebentuk lagi bullish bearish-nya. Mulai dari Antam di sini bagaimana? Saya ngelihat Antam, kalau sobat-sobat Samuel, sini ngelihat kita tuh udah di atas 2410 ya. Jadi 2 hari terakhir Antam itu sudah berhasil break dengan bullish Marubozu. Mas sekarang perhatikan di sini. Candle yang terakhir itu sebenarnya ini berkonsolidasi ya. Kita lihat candle-nya berkonsolidasi di sini. Ditutup di 2500, tapi sebenarnya itu masih di atas 2410. Menurut saya ini ada peluang kalau Antam itu akan melanjutkan bullish sentiment. Karena mana? Resisten yang paling tinggi itu kalau saya lihat dari Maret kemarin kita sempat mencapai 3160. Cuma apakah kita bisa langsung ke 3160? Ya mungkin saja tidak langsung ya, tapi akan ada beberapa resisten yang harus kita pertimbangkan. Saya ngelihat sih targetnya mungkin pertama 2660, lalu 2830, dan kalau kita lihat di 2830 sebenarnya sini ada gap yang belum ketutup. Jadi sobat-sobat Samuel lihat ini bisa menjadi target trading yang menarik kalau untuk Antam ini. Setelah dia tutup gap, baru kita bisa mempertimbangkan target ke arah 3160. Makanya kalau sobat-sobat Samuel lihat, biasanya saya tuh membagi target tradingnya tuh ke arah mana saja. Dan saya juga akan berharap ketika kita menyentuh level ini, ada beberapa kemungkinan terjadi. Mungkin dia berkonsolidasi, kalau mungkin langsung break, ya bisa juga sih. Tapi itu kalau berarti kan langsung Marubozu kenceng ke atas, itu marketnya berarti super bullish. Itu sebenarnya paling jarang kejadian. Yang lebih mungkin kejadian tuh marketnya konsolidasi, lanjut. Jadi di sini, walaupun Antam tuh masih bisa lanjut, kita harus bersabar dulu sih menurut saya kalau waktu depan. Tapi untungnya uptrend ini masih solid, jadi saya masih mempertimbangkan bullish sentiment di Antam. Nah, lalu saya juga melihat itu untuk blue chip yang lain ada di radar saya, Telkom. Nah, kalau Telkom di sini, sobat-sobat Samuel lihat, sebenarnya tuh kita itu masih bergerak dalam bullish ya. Cuma perhatikan, beberapa hari terakhir, Telkom itu lagi konsolidasi. Jadi sini, jadi kalau lihat di sini ya, Telkom itu masih berada dalam range antara 4450 sampai sekarang ini 4580. Sekilas di sini memang ini kelihatannya uptrend line-nya tuh ada kecenderungan patah, jadi ada pelemahan. Cuma kalau dengan candle-candle yang bentuk piramid, doji berkepanjangan begini, itu berarti belum ada gerakan cukup kuat. Jadi saya sih masih akan menunggu ya di sini konsolidasi Telkom ini antara 4450 sampai sekitar 4580. Kalau ternyata dia besok misalnya membentuk Marubozu lagi naik, berarti kita masih akan melanjutin ini gerakannya sampai ke arah sekitar 4.700. Tapi kalau misalnya dia terjebak ternyata ini downtrend lagi kebentuk, misalnya malah Marubozu tapi ke arah bawah, hati-hati. Itu berarti kan dia bakal jebol di bawah sini ya, di bawah 4.450. Lalu dari situ kita bisa mempertimbangkan target supportnya ke arah sini, 4170. Dan seperti biasa, kalau dia langsung 4170 mungkin itu terlalu bearish. Kita harus mempertimbangkan beberapa level yang mungkin bisa menarik ketika dia jatuh.
Misalnya 4370, saya ngelihat di sini nih ada level yang bisa jadi menarik dipertimbangkan. 4370, mungkin dia akan menyentuh level ini lalu akan sedikit berkonsolidasi. Lalu masih ada satu level lagi misalnya di sekitar sini nih. Kita ngelihat tuh di 4270. Nah, di sekitar 4270 kita lihat nih memang ada low kan dari Telkom yang kebentuk pas Maret kemarin, kira-kira pas tanggal 2 Maret. Jadi kalau dia jatuh, dua level ini yang saya akan mempertimbangkan misalnya di target penurunan dari Telkom kalau saya jebol. Tapi kalau saja dia langsung marubosu, berarti tanggal targetnya ke arah sini, 4.700. Sekarang ini sabar dulu, kita masih dalam situasi konsolidasi di Telkom. Lalu saham lain yang juga ada di list saya itu Indi. Ya, Indika Energi ini menarik ya. Jadi kalau saya lihat di sini, Indi itu sebenarnya dia itu sudah berhasil bergerak naik. Jadi itu sudah kebentuk jadi uptrend line yang baru di sini. Jadi kalau sobat-sobat sama lihat, kita itu sebenarnya sudah breakout dari sini nih. Level 2230 itu sudah 1 minggu terakhir menahan kenaikan Indi. Tapi sekarang kita lihat ini sebenarnya sudah mulai bentuk uptrend line yang baru. Karena ini kalau kita lihat sudah bentuk low dan ini sudah higher low. Jadi sebenarnya sudah valid kalau kita bilang ini sudah bentuk bullish sentiment yang baru. Sampai manakah? Tentunya kalau saya melihat di sini, kita melihat peak-nya Indi ada di sini, yaitu kurang lebih di 3.100. Pas level 3.100 ini bisa menjadi target kenaikan Indi. Tapi apakah kita langsung terbang ke sana? Nah, ini kita harus hati-hati. Jadi kita lihat apakah ada level-level yang menarik di sini, bisa menjadi target Indi. Saya melihat di sini, kita lihat itu pada tanggal 9 Maret sampai 11 Maret. Level ini yang sebelumnya menjadi support dari Indi, berbalik menjadi resisten. Jadi ini bisa menjadi target pertama Indi. Begitu juga, lalu ada target lain bisa di sini. Saya melihat itu di 2740, ini sempat kenahan ke sebentar, tapi langsung jatuh. Jadi dia cuma sebentar saja menyentuh level 2740, lalu langsung jatuh lagi. Jadi ini bisa menjadi dua target yang kita pertimbangkan kalau dia naik. Dari level 2280 sampai 2540, ini bisa jadi masih akan bertahan uptrend line-nya. Jadi saya masih mempertimbangkan breakout skenario dari triangle yang kebentuk dari 2230 seminggu terakhir. Tentunya target final ini bisa langsung 3120. Tapi seperti biasa, saya sih tidak akan bilang kita langsung terbang ke sana. Yang lebih sering kejadian, kenaikannya itu bakal tersendat-sendat. Itu yang lebih sering kejadian kalau di dunia trading saham. Makanya saya akan bersabar apakah Indi ini akan terus melanjutkan di sentimen. Yang menurut saya sih bisa, karena dia baru breakout dari triangle ini. Selain Indi, ada Sido juga. Sido ini menarik ya. Saya beberapa kali call Sido itu waktu dia all time high. Nah, di sini dia. Sido itu sudah all time high ya. Saya ingat banget waktu saya call ini dari pertengahan Maret. Lalu dia sampai di level kira-kira 1060. Ini udah patah lagi ya di sini. Kalau kita lihat di sini berarti downtrend-nya waktu itu saya gambar itu udah patah. Nah, ini menarik. Ini berarti kita ada support yang baru di sini ya. Level 1020. Ini biasanya nggak ada. Level 1020 ini adalah support dari Sido karena dia udah patah, dan sekarang ini kita lihat Sido itu udah membentuk uptrend line yang baru. Uptrend line ini masih solid ya. Biasanya kalau saya gambar uptrend line, saya kasih dia kalau udah patah tuh menjadi putus-putus, tapi kalau masih baru, saya bikin dia solid biar lebih jelas. Sekarang ini dengan uptrend line baru yang bentuk, maaf, levelnya Sido itu bisa ke all time high lagi, tapi sampai manakah? Kita lihat di sini, resisten tertinggi Sido adalah 1070. Jadi kalau kita lihat 1045, ada ruang kenaikan ke 1070 dan berpeluang lanjut all time high. Kalau misalnya dia breakdown ke bawah, menurut saya ini kita harus hati-hati ya. Kalau ternyata dia ini breakdown ke bawah, istilahnya biar nggak bingung, ini berarti kalau dia jempol di pos 1020 dan target penurunannya tentunya bisa sampai 985. Yang kalau kita ingat, itu adalah resisten Sido sepanjang first quarter 2022. Lalu pas Maret dia break, ini menjadi support berikutnya kalau dia jebol. Kalau untuk saat ini saya masih bias bullish untuk Sido, karena masih uptrend line ke arah 1070 dan bisa lanjut all time high. Lagi ya, di sini saya lihat ada, oh ya MTEK, saya lihat MTEK ya. Nah, di sini MTEK kita lihat di sini dia sempat bertahan ya di atas 2170, ini saya hilangin biar nggak bingung. 2170 kalau kita lihat itu sebenarnya flip level yang kebentuk pas selama let's see ini dari Februari sampai sekarang udah 1 bulan dah, sudah 1 bulan dia terus bertahan. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya sudah mulai ngebentuk uptrend line di sini ya, uptrend line di sini, ini juga saya bilang. Lihat, udah ngebentuk uptrend line di sini dan sebenarnya ini bisa kita lihat menjadi triangle yang kebentuk pas kurang lebih di 2300. Jadi kawan-kawan, sobat Samuel lihat pas MTEK ini udah mencapai level 2300, ada peluang dia itu bisa breakout. Seperti biasa, saya mau ngelihat apakah kita bisa langsung break ke atas. Ini targetnya ini kalau saya lihat resistennya kira-kira di 25, 50. Masalahnya di sini, MTEK itu biasanya volumenya nggak terlalu gede ya pas dia gerak.
Pas 2280 di sini kita udah dekatnya, udah konsolidasi agak lamaan selama 2 hari ya, 2-3 hari lah, 2-3 hari ini konsolidasi. Menurut saya ini udah genting. Dalam waktu dekat menurut saya bakal ada kepastian ya, apakah kita akan langsung break, berarti kita bisa taruh targetnya ke 2550. Biasanya kalau ini break, saya langsung bilang nih breakout skenario, dan kita akan langsung naikin targetnya ini sampai 200, berarti bisa ada 10%-an bisa. Tapi kalau ternyata uptrend ini patah, misalnya nih kalau kita lihat itu kurang lebih patah di level 2200-an ya, kira-kira di sini. 2190, 2200 dia patah. Ini berarti MTEK itu bisa tekan balik kira-kira level seperti di sini ke 2010. Tapi seperti yang kawan-kawan semua lihat, selama dia itu masih di dalam triangle, biasanya saya nggak bilang itu bearish, tapi masih ada kecenderungan bullish. Ini spekulatif buy sebenarnya. Spekulatif buy situation di mana kita ngarepin dia bakal breakout karena 2550. Emang ini masih belum bentuk ya. Biasanya saya lebih suka dia nunggu sampai udah bentuk Marubozu atau sesuatu yang lebih kuat. Mungkin ada rebound di sini dengan Morningstar, lalu ada bullish engulfing, bullish Marubozu. Hal-hal itu biasanya lebih memberi kepastian kalau apakah probabilitasnya ini bisa berlanjut bullish dengan target 2550. Jadi kita bersabar dulu. Untuk triangle ini kita ngarepin breakout. Coba kita lihat UNTR. Di sini juga ada banyak yang nanya UNTR kemana. Nah, UNTR itu sebenarnya ini kita lihat itu udah rebound ya dari 24475. Saya ingat itu saya diskusi sama Tri juga. Waktu kita bahas nih UNTR, ini sebenarnya dia udah bentuk uptrend line yang baru. Cuma yang lihat gini, selama 1 minggu terakhir, range-nya UNTR tuh rada tipis. Range-nya UNTR tuh rada tipis, jadi ini sebenarnya udah bentuk triangle lagi. Kalau sobat-sobat sama perhatian, saya suka banget ya melihat pola triangle itu ada di mana, karena menurut saya tuh triangle itu salah satu pola yang sangat umum terbentuk, sangat umum sekali terbentuk, dan itu bisa menjadi strategi yang baik. Dari triangle ini kita tinggal menunggu breakout, atau kalau kawan-kawan ini suka lebih spekulatif, antisipasi breakout, masuk, tentu biasanya langsung dapat. Kita bisa dapat untuk targetnya menarik. Misalnya di sini, kita lihat ini ada range pergerakan UNTR dari level 24475 sampai 25750. Berarti ini kira-kira ada kenaikannya sekitar 300 poin. 300 poinnya di sini ini kalau kita lihat ya, bukan 300 poin, 1300 poin, 1300 poin. 1300 poinnya ini kalau kita naikkan ke sini kurang lebih itu memang kita dapat sekitar 27.000. Kalau kita turun dikit sini 26.900 itu adalah resisten dari UNTR yang kebentuk pas 11 Maret 2022. Jadi sebenarnya itu saya suka banget dengan technical klasik karena sebenarnya itu mencari support resisten dari pola yang kebentuk itu cukup menarik bagi saya. Dan itu juga bisa kita gunakan untuk basis tradingnya. Di sini kalau kita lihat nih UNTR tuh udah triangle yang hampir breakout. Dari 25750 kita bisa ngarepin ke bentuk bullish Marubozu yang baru. Targetnya ini ada dua. Menurut saya pertama ke arah 26.900, terus berikutnya 27750. Seperti biasa, risikonya adalah kalau triangle ini patah. Kalau triangle ini patah, tentunya ini kita ada target support. Jelas target support 24975 lagi, tapi perhatikan di sini juga ada target support kecil, kira-kira ke 24975. Jadi dua level ini harus dipertimbangkan. Kalau misalnya kawan-kawan Samuel sini ngerasa ini bakal gagal, ini triangle patah, berarti ini bakal ke arah support bawahnya 4950, 24475. Kalau mau lebih bearish lagi, kita taruh lebih rendah lagi. Jadi targetnya bisa ke 22850, 22100. Tapi seperti biasa, kalau ini belum patah, dan ini triangle masih ke arah bullish, saya bilang sih ini masih ada peluang untuk buy dengan target ke arah 26. Oke, UNTR, lalu juga ada yang bertanya soal Saratoga. Coba kita lihat. Wah, waktu cepet juga ya. Nah, Saratoga ini menarik ya. Jadi ini sebenarnya juga termasuk saham yang ada di radar kita. Kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya dalam bentuk pola double bottom. Kalau saya lihat dari selama 2 minggu terakhir ya, 2 minggu terakhir itu ada double bottom yang kebentuk. Ini udah huruf W. 2710 sampai 2840 itu range yang bentuk, dan sekarang ini baru aja breakout lagi. Breakout lagi berarti ini kita bisa bilang sudah bentuk uptrend baru. Targetnya sih saya ngelihat kalau paling tinggi jelas ke 3120 ya untuk target resistennya, tapi kalau ini ketinggian saya akan mempertimbangkan beberapa level yang saya menarik. Misalnya di sini 2920, lalu di sini kalau kita lihat sekitar 3010 ya, 3010 bisa. Jadi dua level yang ini dari 2920 selama uptrendnya solid, saya bilang ini bisa ke arah 3000 angka bulat. Biasanya kalau nolnya banyak, saya juga bilang tuh menjadi target bisa dipertimbangkan, karena kalau angka bulat itu banyak, itu bisa jadi target psikologis yang saya bilang bisa target psikologis untuk dipertimbangkan. Tapi sebenarnya saya jarang sebut-sebut angka psikologis karena orang akan biasanya kebablasan. Nanti asal ada nolnya bilang angka psikologis Pak William, udah waktunya target ya. Iya, itu kurang baik juga ya. Jadi hanya kalau nolnya itu sambil benar bulat ke belakang banyak, itu baru saya bilang target psikologis.
Bahkan beberapa orang itu bilang itu sebenarnya kalau 3.000 itu mungkin bukan psikologis. Jadi kalau psikologis tuh kalau dari klipa digitnya 3, digitnya 3 ya digit 4, digit 4 ya digit 5 ya misalnya 10.000, 100.000, sejuta, nah itu baru psikologis. Cuma kalau dibilang itu berarti sedikit banget kan ke psikologis ya. Nah, jadi ini memang ada, kita harus cari jalan tengahnya itu. Apa angka-angka yang bisa menjadi menarik? Menurut saya 3.000 ini bisa pertimbangkan target. Jadi 2920, 3.000 saya 3120. Dengan asumsi double bottom ini akan lanjut setelah dia breakout. Tentu kalau dia gagal, pertimbangkan 2710 ini sebagai target support. Maaf. Ini kita lihat sudah Saratoga, lalu ada Astra. Nah, Astra ini waktu itu saya call memang dia ngebentuk triangle ya. Kita ngarepin dia breakout, tapi sering kita lihat sebenarnya dia udah mulai patah. Jadi apakah ini udah nggak bisa lagi triangle? Sebenarnya sih ada juga yang argumen kalau bagaimana kalau triangle-nya ini memang udah patah, tapi kalau yang ini bagaimana? Kalau misalnya kita membentuk target yang ini. Nah, ini berarti ada triangle yang lebih landai lagi dan ini bisa kita pertimbangkan. Jadi ini mungkin sekali saat ini kita masih berkonsolidasi ya kalau kita pertimbangkan triangle yang lebih kecil, triangle yang lebih kecil di sini. Tapi kalau ini patah lagi sebenarnya udah nggak ada lagi peluangnya. Ini bisa jadi kita akan jatuh sampai level ke sini, kurang lebih sini ya. Kalau kita lihat level 6.300, 6.325 lah, atau berikutnya tentu ke bawah. Dan hati-hati, ada juga yang mempertimbangkan level gap yang belum ketutup ini. Level gap yang belum ketutup ini, dan ini bisa menjadi target kejatuhan Astra. Tapi ingat, saat ini triangle-nya belum patah. Jadi sebenarnya ini masih ada peluang, dia bakal rebound dari uptrend line ini, dan kita bisa melanjutin target kenaikannya untuk Astra. Saya taruh target kurang lebih ke 6.800 sampai 7.000 ya, kalau dia bisa bertahan. Nah, ini perhatikan, sebenarnya ini menjadi resisten baru ya, kurang lebih di level 6.600. Kalau ini bisa bertahan di sini, kita ngarepin dia rebound, lalu akan breakout skenario lagi. Tentunya kalau melihat IHSG yang masih kecenderungan berkonsolidasi di level 7.000, mana ada sedikit di bawah 6.996, mestinya blue chip seperti Astra ini masih bisa diangkat. Hati-hati ya, kalau ternyata uptrend ini patah, saya juga akan mengubah tone saya menjadi lebih bearish, kurang lebih pertama 6.300 sampai 6.125. Untuk saat ini saya masih mengharap dia rebound dari uptrend line sini. Targetnya pertama jelas, akan breakout dari 66, lalu ke arah 68 dan 7.000. Oke, Astra, oh ya ada yang bertanya TINS. Oke, coba kita lihat TINS. TINS ini sebenarnya ngikutin pergerakan saham metal yang sudah kencang banget ya. Saya ingat itu ini udah Morningstar dari uptrend yang bentuk kira-kira 16.30. Marubozu di sini dibarengi dengan Harami yang bentuk dari 1970, jadi candle-nya itu bunting, hamil dan masih di dalam dari engulfing ini. Jadi menurut saya sih masih ada peluang ya. Kalau besok ini misalnya untuk Harami lagi, jadi atau Doji di sini, atau dia mau sedikit ketekan menguji uptrend line seperti yang kebentuk pas 18 sampai 1 Maret, itu semua masih wajar. Yang penting uptrend yang nggak patah, menurut saya sih itu udah peluang untuk buy weakness. Targetnya seperti biasa tuh 1920 atau bisa juga pertimbangan sedikit bawah di 1850. Jadi dua level ini bisa menjadi target trading kita. Kita harus hati-hati kalau ternyata uptrend line-nya ini patah, targetnya ini bisa ke arah sini dulu, kurang 16.30 dan 15.55. Saat ini sih saya masih pertimbangkan buy karena ini masih bisa lanjut rally. Oh ya, tetap G, TAPG. Oke, TAPG ini menjengkelkan nih saya lihat di sini. Memang ini ada rebound ya. Waktu itu saya bilang nih bisa buy, tapi hanya short term trading buy. Karena dia tuh walaupun dia rebound, saya ngarepin sih dia masih akan deket-deket sama upper channel-nya yang kebentuk dari downtrend channel ini. Jadi kurang lebih saya bilang waktu itu kira-kira ya mungkin 760-an lah dia kena. Tapi setelah itu kalau dia nggak bisa break, bahaya tekan lagi. Dan memang hari ini kita ngebentuk ada inside bar dan ini masih di dalam downtrend channel. Jadi menurut saya sih ini masih berisiko ya kalau TAPG ini masih lanjut tekan. Saya bilang ini masih dalam sell skenario karena ini masih bearish kecenderungannya dari awal Maret. Targetnya 690, lalu berikut 625 dan 575. Yang menarik di sini adalah gimana kalau downtrend channel itu patah. Jadi kita mau ngelihat kurang lebih misalnya di atas sini deh. Kalau misalnya tuh dia bisa break di atas 770 ya. 770 itu berarti ini bisa langsung bentuk uptrend line yang baru. Uptrend line yang baru ini bakal membentuk ke arah sini nih. Berarti ini bakal nggak valid ya kalau misalnya dia udah berhasil break. Jadi di sini kita akan ngelihat nih bentuk uptrend line yang baru ke arah 850 sampai 920. Ya itu ada satu lagi line yang di sini bisa kita pertimbangkan targetnya di 815. Tapi ingat, itu semuanya valid kalau downtrend channel-nya udah patah. Jadi kalau sekarang ini ya belum.
sekarang ini ya selama dia belum patah, saya sih masih rada bearish kalau TAPG. Jadi hati-hati, perhatikan ini targetnya ke arah 690, kita bisa batasi risiko. Saya ke arah 770. TAPG sudah, lalu saya lihat ada yang bertanya L-shape. Oke, ini L-shape juga sama. Kita ingat saham-saham komoditi itu pada bergerak ya. Saham-saham komoditi itu pada bergerak. Saya mau ngelihat di sini nih karena dia baru break ya di atas resisten 1410. Ini sekarang ada konsolidasi, ini ada spinning top di sini. Hati-hati ya. Spinning top itu bukan berarti marketnya tuh bakal langsung reversal. Jadi banyak yang bilang spinning top pasti reversal dong Pak. Masa ini kita nggak sell? Nggak, belum tentu itu langsung jadi reversal skenario. Bisa aja ini hanya berkonsolidasi, jadi bentuk doji-doji dulu, misalnya doji 1, 2, atau berkepanjangan, lebih banyak, baru lanjut lagi. Jadi orang berharap tuh spinning top pasti bentuk bearish Marubozu misalnya. Enggak sih, itu bukan kepastian. Dari pengalaman saya sih, kalau hanya spinning top aja itu bukan berarti dia langsung dibanting. Apalagi sekarang ini lagi konsolidasi kan, di atas resisten 1410. Jadi sebenarnya ini masih dalam bullish bias. Bahkan ini bisa kita tarik uptrend yang lebih agresif lagi ya, kalau kita percaya. Ini pergerakannya hanya sementara, dia bisa lanjut rally gitu. Tapi menurut saya sih kalau terlalu banyak garis itu kan membingungin. Saya lebih suka bilang kalau ini masih udah kebentuk konsolidasi di atas 1410, jadi masih dalam buy skenario. Perhatiin 1470 ini, kayaknya ini sih bisa break lagi dan ke arah 1520 sampai 1570. Coba sebentar ya, saya lihat di sini. Ya, pokoknya ini masih bisa buy skenario ya. Oke, saya lihat di sini ada yang bertanya. Oh, ada yang tanya ISAT ya. Tunggu. ISAT ini prospek setelah merger itu fundamental nanti ya Pak ya. Kalau saya fokus ke arah chart di sini. Ada lagi yang bertanya, oh Adro. Oke. Coba saya lihat ya. Adro, saya ini cukup menarik di sini. Oke, Adro itu sebenarnya ini udah bentuk triangle ya, berapa hari terakhir kalau saya lihat di sini. Adro itu sudah berhasil break dari triangle dan kita lihat breaknya itu ke atas ya, break up ke atas, break up. Jadi 2870 ini sebenarnya masih nahan ya pergerakan Adro. Dan ini saya lihat nih ini sekedar throwback biasa ini, throwback di atas uptrend line. Jadi menurut saya ini bisa jadi buy on weakness scenario. Kita antisipasi dia bakal rebound lalu break di atas 2870. Targetnya menurut saya karena 3090 ke 3280 itu bisa. Ingat, asumsinya di sini selalu uptrend line bertahan ya. Kalau uptrend line nggak bertahan, itu misal patah ke bawah ya udah berarti ini balik bearish lagi. Dan kita pertimbangin targetnya itu ke arah 2470 sini atau 2170 sini kalau kita percaya ini bakal bearish. Sekarang ini saya masih cukup bullish ya kalau Adro ini hanya sementara aja. Ini hanya throwback, orang profit taking dikit lalu bisa lanjut lagi. Ada apa lagi ya di sini? Saya profit di sini masih bearish. Bullish menurut saya cuma sekedar koreksi sementara. Oke, apa lagi ya di sini? Oh, ada yang nanya SMGR. Boleh. SMGR, coba saya lihat ya. Nah, SMGR itu sebenarnya waktu itu saya bilang tuh untuk triangle ya, 7.000. Cuma triangle itu gagal, jadi dia nggak bisa break. Sekarang ini kebentuk triangle yang lain, tapi triangle-nya itu udah ke arahnya yang salah. Jadi triangle-nya itu ke arah sini sekarang. Saya ngelihat itu kalau untuk SMGR, di sini tuh arah sini ya. Tuh kalau mau ini ngerasa ini outlier nih bisa juga. Lihat, kurang lebih tuh begini. Nah, di sini kita ngelihat itu SMGR tuh bahaya karena dia udah berapa kali tuh muji support 6575 dan kalau kita lihat di sini ini kayak udah bisa break di bawah taruh sampai 6150. Jadi hati-hati, sini kita bisa pertimbangkan sell on breakdown support kalau misalnya ini jatuh. Saya ngerasa sih kalau dia ketekan lagi ke bawah, ini ada gap kecil ya yang tertutup di sini nih. Jadi orang nanya apa gap itu selalu ketutup? Kecenderungan tertutup, ya selalu sebenarnya sih enggak. Selalu belum tentu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada gap kecil ngetuk 6.500, kayak bakal keuji sebenarnya dalam beberapa hari ke depan. Masalah dia bisa langsung break ke atas, lalu dia ketekan lagi sampai ke 6150, well, itu semua sangat tergantung gimana dinamikanya SMGR pas menguji downtrend ini. Kalau saya sih rasa ini lebih bearish daripada bullish lagi. Jadi hati-hati, saya akan pertimbangkan sell on breakdown support kalau untuk SMGR. Ini skenario ini gagal kalau dia patah downtrend line di triangle ini. Kira-kira kalau dia bisa naik ke atas 6775 lah. Kalau kita bisa naik ke atas ini berarti ini downtrend line jadi nggak valid dan kita bisa pertimbangkan bullish skenario. Jadi buy on breakout skenario. Tapi saat ini hati-hati sell on breakdown support kalau misalnya di bawah 575. Oke, ada apa lagi kah di sini? Masih banyak juga ya. Oke, misalkan Akra, saya tadi udah ya. Coba saya lihat. Oh, Akra belum, ya saya jawab saja ya. Akra.
Ada yang bertanya AKRA. Jadi kita lihat dulu. Oke, AKRA itu sebenarnya cukup kenceng ya kalau saya lihat di sini. Jadi ini setelah dia rally terus di sini, kita yang lihat kita pertimbangan ini sudah rounding cukup gede dari tahun 2022. Dari 700 tuh rebound kencang sekali. Dan sekarang ini udah di atas 880. Menariknya di sini, sebenarnya level 880 itu ada resisten yang agak lama ya, dibentuk dari selanjang fourth quartal 2021. Saya ngelihat di sini kita baru break kencang, apalagi kita lihat ini volume gede banget. Biasanya kalau volume gede itu kuat ya, jadi kuat, jadi bisa lanjut lagi. Jadi saya sih masih ada peluang kalau untuk AKRA ini bisa ke arah 945. Cuma seperti biasa, apakah dia langsung terbang ke 945? Nah, itu ya pertanyaan yang cukup bagus. Ya saya sih konsolidasi dulu, konsolidasi di sini baru dia lanjut lagi. Jadi kalau di level sekarang ini saya masih pertimbangkan buy and breakout skenario, mungkin akan sedikit tertahan, baru dia lanjut rally. Yang penting uptrend-nya ini kalau saya tarik terus tuh kagak patah ya. Selama dia nggak patah, saya masih bias bullish terus kalau untuk AKRA dan target 945. Kalau misalnya dia break di bawah, misalnya sampai di bawah 845, ini berarti kan ini nggak valid. Hati-hati, ini berarti bisa turun terus. Targetnya bisa balik 700 lagi. Tapi saat ini ya belum dong. Kalau kita mau trading tuh sebenarnya orang nanya buy and hold kan. Kalau kita mau profit yang banyak, kalau nggak mau trading terus, buy and hold itu hanya bisa dilakukan kalau marketnya uptrend. Kalau buy and hold waktu downtrend, wah itu bakal menyakitkan sekali karena bakal turun terus dan makin rugi. Tapi kalau buy and hold pada saat naik itu sangat menyenangkan. Dan ini menurut saya karena dia masih terus lanjut rally, saya ada peluang menurut saya. Jadi saya nggak akan buat rekomendasi buy on AKRA di sini, buy on breakout tepatnya dari 840, target 945. Hati-hati kalau dijatuh di bawah 845, saya akan pertimbangkan sell. Oke, mungkin satu lagi deh sebelum saya kasih ke Andri ya, karena Andri juga ada banyak list yang di situ udah masuk ke dia, jadi kita bisa berimbang. Oke, kalau gimana kalau kita lihat ada yang nanya Dharma ya, saya rasa Dharma ini bisa lihat. Nah, Dharma ini adalah sesuatu yang kita sebut sebagai pola diamond. Ini jarang banget loh pola diamond. Jadi kalau pola diamond itu lebih ke arah sideways. Sideways-nya itu rada-rada eksotik ya, karena kalau kita lihat di situ, dia sempat naik, tapi sekarang udah bentuk triangle yang broadening, tapi sekarang triangle-nya udah kembali triangle yang descending. Saya mau ngelihat di sini, selama beberapa hari ini itu belum ada katalis kuat kalau Dharma, jadi dia masih dalam konsolidasi. Konsolidasi pada level 590 sampai kira-kira ke 640. Jadi ini belum ada peluang untuk bullish momentum yang bentuk ya. Sebenarnya kalau dia lanjut bullish, saya mau ngelihat Dharma itu ke arah 75 sampai 730. Masalahnya itu hanya valid kalau udah break. Saat ini sebenarnya udah makin genting ya. Menurut saya sih dalam waktu dekat Dharma itu bakal breakout, habis itu kita langsung bisa masuk skenario breakout skenario sampai ke arah 75 dan 730. Hati-hati ya, kalau ternyata diamond-nya ini gagal, ini berarti bakal langsung ketekan dan targetnya pertimbangin kan ke arah 560, 545. Makanya kalau orang tanya, jadi sekarang buy atau sell dong Pak Dharma itu? Oh, ini konsolidasi. Kalau konsolidasi itu baik buy mau sell itu 50-50. Makanya saya lebih suka menunggu. Kepastian dulu, ini ke arah mana nih momentum yang kebentuk? Kalau untuk sekarang karena konsolidasi ya ini masih trading range. Kita harus bersabar. Trading itu bukannya setiap saat harus kita tembak ya. Nggak ada. Itu juga harus sesuai dulu. Kalau skenario-nya itu breakout dan itu bullish baru kita masuk. Kalau masih konsolidasi trading range ya apa boleh buat, kita harus bersabar. Trading range antara 590 sampai 640 dalam pola diamond. Oke, kayaknya sih ini udah cukup banyak, tapi saya rasa Andri juga ada yang ingin disampaikan, dia juga udah ada yang ingin tanya ke Pak Andri nih untuk listnya. Gimana nih Pak Andri? Wah, banyak banget nih pertanyaan yang masuk. Buset. Waduh. Pak Andri. Ya, thank you William. Ya. Selamat malam Sobat Samuel semua. Waduh, ini attendinya sudah 80 orang ya. Kita seru ya. one day broadcast ya. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi. Kita coba menjawab. Kita sudah punya list sebenarnya. List itu dari listnya yang sudah dipilih oleh Samuel dan tim riset ya, William. Tapi kita di sini juga akan berusaha menjawab request dari nasabah-nasabah dari Samuel Sekuritas. Jadi kita langsung mulai aja ya, William sudah di close share screen-nya. Ini kebetulan saya sudah siapkan. Tadi ada request DRMA dulu nih. DRMA dari Pak Yusdi. Oke. Nah, jadi seperti yang William tadi sharingkan, William menggunakan strategi breakout dan momentum. Jadi sebenarnya kalau di dalam technical analysis ini ada beberapa strategi. Saya coba sharing knowledge-nya dulu. Jadi breakout itu ketika harga menembus resistennya. Nah, biasanya kalau menembus resistennya itu artinya ada buying power atau ada demand
yang mendorong harga naik ke atas. Nah, itu di dalam technical biasanya ditunjukkan atau diekspresikan dengan volume yang besar. Nah, di sini kan bisa kelihatan nih. Nah, tadi juga William banyak menggunakan jargon-jargon teknikal ya. Jadi Sobat Samuel tidak usah khawatir, kita juga punya sesi hari Jumat yang di mana adalah sesinya Pak Alfati, itu juga untuk sharing edukasi ya. Nah, tadi William sering menyebutkan yang namanya marobozu. Marobozu itu istilah dalam candlestick yang disebutnya, kalau saya lebih suka menyebutnya big fat candle. Big fat candle itu candle yang panjang. Nah, itu artinya apa? Ada kenaikan harga atau penurunan harga yang signifikan. Artinya di situ ada demand atau ada supply yang besar. Jadi kita lihat aja kalau candlenya merah gendut, nah artinya akan ada tekanan turun yang cukup besar. Begitu pula kalau kita perhatikan di sini DRMA nih waktu pertama kali listing, lihat ya, marobozu kalau bahasanya William tadi. Nah, tapi saya sebutin aja big fat candle. Saya lebih suka begitu, candle yang gendut itu aja. Ya, jadi ini kalau diperhatikan seperti itu. Nah, saya langsung mulai. Ini DRMA pergerakannya masih uptrend. Ya, uptrend tuh naik. Kita dalam teknikal ada yang disebut trend analysis atau analisa arah. Nah, ini di mana kita mengetahuinya? Jadi saya masih mengatakan slightly uptrend, tapi ada kecenderungan konsolidasi juga atau no trend atau sideways istilahnya. Nah, ini low-nya masih membentuk higher low, ya kan? Jadi di antara kalau kita lihat di sini di kisaran, langsung saja tunjuk. Nah, ini aplikasi trading view ini kita bisa lihat yang terdekatnya, ya support terdekatnya di sini di antara 590 sampai 675 nih. Nah, tadi seperti yang William sebutkan, kalau kita menggunakan strategi breakup berarti di sini ada 645 juga. Kalau dia bisa break di atas 645, bodinya 650, ya kan, apalagi menembus harga 675 ini, dia akan menuju ke resisten atau batas atas selanjutnya. Nah, saya coba terjemahkan jargon-jargon untuk teman-teman yang masih awam ya, belum mengenal technical analysis. Jadi supaya tidak membingungkan bahasa terminologi tersebut. Oke, mudah-mudahan ini menjawab Pak Hizdi. Jadi kalau dilihat di sini, dia slightly uptrend tapi ada resisten di kisaran 650 sampai 675, dia break level ini baru dia akan menuju highest-nya di 730-an. Ya. Nah, kalau saya lihat ini juga retrace-nya saya menggunakan Fibonacci nih. Jadi dari harga low ke harga tertingginya dia turun 2/3-nya, atau dalam Fibonacci ini ada golden ratio di 61,8-nya. Jadi pas banget nih kalau kita perhatikan, oh kok bisa pas di daerah sini, berarti ini support kuatnya nih. Dia support turun ke sini dulu, baru dia mental lagi nih ke atas. Ya kan? Jadi dia masih menentukan arah nih. Kalau dia berhasil menembus 675, 730, dia akan lanjut terus naik ke atas. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke BRMS ya. Nah, ini BRMS ini lagi hot nih belakangan ini, karena secara manajemen juga shareholder-nya kan baru ada Grup Salim yang masuk ya. Tapi kita tidak akan membahas itu. Kita akan bahas dari sisi price action-nya atau pergerakan harganya atau secara teknikalnya. Nah, saya banyak menggunakan indikator-indikator modern. Kalau William tadi menggunakan trend line dan price pattern. Itu masuk ke dalam klasik technical analysis. Nah, kalau di sini di bawah bisa dilihat saya banyak matriks hijau muda, biru, merah. Nah, itu untuk membantu saya mengindikasikan trend short term-nya, mid term-nya, atau long term-nya dalam posisi seperti apa. Karena trading horizon dan strategi setiap orang itu atau setiap trader itu beda-beda ya. Kalau kita mau tradingnya short term ya kita harus melihat yang indikator mana yang bisa membantu kita untuk trading short term. Oke, nah di sebelah kanan sini juga saya plot volume at price. Jadi saya bisa tahu di mana volume-volume yang besar pada harga berapa. Nah seperti ini, ya kan? Nah ini BRMS kalau kita perhatikan dari 2017 ya. 2022, ini ada angka 17 Februari. Nah, ini volume price-nya saya modifikasi dulu. Sebentar ya, ini POC-nya kita nggak terlalu perlu. Jadi, oke, di sini, ini kalau terjadi periode sideways,
Seperti teman-teman bisa lihat di sini, ini biasanya kalau harganya masih di bawah itu adalah periode akumulasi. Ya, jadi big player itu melakukan akumulasi di sini. Nah, ini kita bisa lihat volume di bawah nih besar, ya kan? Ketika dia tadi yang William sebutkan breakout. Nah, si BRMS ini masih terus di atas garis trendline merahnya ini. Jadi dia sebenarnya masih uptrend. Nah, kalau begitu downtrendnya di mana? Nah, kita lihat dari low-low-nya itu posisinya di mana? Ya kan? Saya hapus dulu supaya cukup jelas. Nah, ini ada angka 161 atau 160, tapi kemarin sempat dites nih, di break dulu, terus kemudian dia balik badan naik kembali. Nah, ini ada big fat candle lagi hijau, Marubozu, ini yang mengindikasikan dia reverse. Ya kan, dia sempat menembus uptrendnya, patah, tapi dia balik badan nih. Nah, di sini nih. Ya. Jadi, nah itu kembali lagi kepada strategi kita. Kalau kita, ini kan trendline awal ini saya rubah jadi garis putus-putus. Nah, warnanya saya rubah jadi kuning supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas. Ya, kelihatan ya. Nah, ini di break dulu, turun, ya kan? Rekomendasi kita di sini sell. Nah, reversal pun pembalikan arah sebenarnya kita bisa lihat. Nah, lihatnya di mana? Ketika candle-nya tidak membentuk higher high lagi. Ya kan? Kalau dilihat di sini, ini ada saya mencoba arrow. Nah, ini candle merah ini mengindikasikan, ganti warnanya kuning supaya lebih jelas. Nah, dia balik arah nih di sini. Turun dulu ke support, dia bentuk support baru, terus kemudian ada volume yang besar pembelian signifikan. Ini kalau teman-teman di depan monitor harusnya melihat nih. Ya kan ada big buy, volume transaksinya tiba-tiba besar, dia balik arah, masuk kembali ke uptrend line-nya. Ya, kemudian dia mencoba menembus harga 200, kemudian sampai titik tertingginya kemarin di 220-an ya. Oke, 220-an di situ. Nah, kemudian dia retrace dulu nih. Jadi kemarin saya diskusi juga sama William ya, kelihatannya dia akan konsolidasi dulu nih. Jadi jangan khawatir akan ketinggalan. Nah, kita lihat volume ini juga akan mengindikasikan kalau harganya itu akan sideways atau dia masih kuat naik. Nah, kalau di sini kita lihat kan volumenya besar, turun, kemudian besar lagi di sini. Nah, ini berarti ada volume besar yang mendorong harganya untuk naik kembali, melanjutkan trennya. Kemudian dia istirahat lagi. Nah, gaya mainnya si BRMS ini seperti ini. Tembusin dulu, terus dia sideways lagi. Ntar dia cari momentum lagi, dia tembusin lagi, atau kadang dia breakin dulu ke bawah. Jadi agak sedikit tricky, kita butuh tools lain untuk membaca pergerakan si BRMS ini. Jadi anyway, nah ini range-nya antara 190 sampai 220 BRMS ya. Supaya tidak terlalu lama, saya move ke saham selanjutnya, Adaro. Oke, kelihatannya di list kita hari ini hijau semua nih, Will. Oh, ada satu nih Antam merah. Tadi ada request Antam ketinggalan, tapi nggak apa-apa. Ini saya cover dulu Adaro. Oke, nah ini Adaro. Coba kita expand dulu. Sorry. Grafiknya supaya tidak membingungkan. Oke, nah dia sempat menembus. Nah ini saya gambar channel ya. Channel itu dari uptrendnya ini. Warnanya kita ganti putih supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas ya. Nah, oke. Jadi istilah-istilah tadi seperti spekulatif trade, buy on support, buy on breakout, atau konsolidasi atau trading on range itu sebenarnya adalah strategi yang bisa digunakan. Jadi pada saat harga turun ke support kita juga bisa melakukan seperti ini kan. Ya kan, dia turun tapi dia tidak menyentuh supportnya lagi. Ini disebutnya buy on pullback sebenarnya. Tapi belum nggak sampai 2430-nya, dia hanya retrace ke 2650-an. Artinya apa? Jadi kenaikan harganya ini kuat. Dia turunnya hanya sedikit. Jadi dia ada potensi kalau untuk balik arah naik kembali. Nah, tapi ini ada channel putih yang saya gambarkan. Ini adalah targetnya. Dari mana gambarnya? Dari garis putih ini. Ya, ada tekniknya. Dari low ke low dihubungkan, kita langsung Ctrl+C, Ctrl+V. Ya kan, kita tarik dari sini paralel ke atas seperti ini. Sorry, garisnya enggak ini, enggak apa. Bisa juga menggunakan di sini mana? Parallel channel. Nah, jadi kita connect dari low ke low, minimum di sini.
ya warnanya, ini langsung gambar secara otomatis. Ya. Nah, ya, jadi penggunaan tools ini juga sangat penting. Ibaratnya kita menggunakan accounting dan Excel. Nah, jadi keduanya sangat-sangat penting, apalagi untuk mereka traders yang menggunakan technical analysis atau price action. Nah, keunggulannya apa? Kita bisa langsung melihat perubahan harga. Oke, nah jadi supaya tidak loncat-loncat, ini range pergerakannya si Adaro ini antara 2650 sampai dengan 2880. Nah, kalau dia berhasil nembus 2880-nya, baru dia akan kembali nih menuju level kurang lebih 3, di sini 3000 dulu nih. Ya kan, kita plot aja langsung harganya di sini. Kayak 2990 ya, let's say 3000, baru selanjutnya ada resistennya di 3270. Oke, next tadi ada ketinggalan Antam ya, sebelum lupa saya cover dulu. Oke, nah ini ada apa Fibonacci, saya hapus dulu. Oke, kita lihat yang ini juga ada indikator yang saya pakai pivot point support trend. Kita off-kan dulu ya supaya tidak mengganggu. Oke. Nah, kadang-kadang juga untuk melihat picture yang lebih besar, gambar di time frame daily ini kadang membingungkan. Ya, jadi kadang saya rubah dulu ke weekly supaya kita bisa melihat helikopter view-nya atau gambaran besarnya, posisinya itu harga lagi di mana sih. Nah, kan kita bisa lihat nih dari 2020 Antam dari 300-an sempat ke atas 3.000, kurang lebih 3.400-an ya. Jadi kenaikannya 10 kali lipat, ini luar biasa banget. Nah, ini kalau dilihat strategi breakout ini efektif terutama ketika harga ini konsolidasi atau bergerak sideways yang cukup lama. Jadi makin lama sideways-nya di atas maupun di bawah, ketika dia break ya kan didukung dengan volume yang besar, lihat kenaikannya signifikan. Nah, jadi kalau teman-teman bisa perhatikan di sini, ini saya ambil nih ada resisten satu di sini ya. Bisa dilihat kan? Break-nya di mana tuh? Oh, naiknya kenceng banget kan? Nah, ini supaya gampang ada harganya. Terus kemudian ini kita juga bisa pakai horizontal, kita plot di sini. Kok bisa ketemu? Nah, atau disebut double top tuh 1120 terus kemudian naik terus signifikan. Ya kan? Ini weekly, saya bisa gunakan juga Fibonacci dari sini. Ya kan? Tarik ke sini, kita mau lihat aja. Oh, retrace-nya pas di sini. 0,382% atau kurang lebih 30%. Ini plus di 50% dia retrace nih, nggak sampai 60% atau setengahnya. Jadi kalau saya ambil dari sini, weekly-nya lihat harga rebound di sini. Ya. Nah, terus kemudian dia membentuk tren baru nih. Nah, baru saya lihat, oke. Nah, sekarang secara historical kita tahu harga tertinggi Antam di 3450. Nah, jadi saya sedikit diskon di body candle-nya di sini untuk target yang lebih konservatif, jadi kisaran 3.130 ya. Nah, pas disentuh ternyata waktu kemarin mencoba untuk menembus kembali. Nah, kalau dalam technical artinya apa? Dia menguji batas atas atau resisten yang pernah ada sebelumnya. Jadi ini di tahun 11 Januari 2021 ya. Terus kemudian 1 tahun kemudian dites kembali nih. Tapi dalam perjalanan dia sempat turun dulu nih. Ya kan, apa sih tadi William sering sebut nih istilahnya, dia membentuk triangle di sini. Ya. Nah, tapi ditembus ke bawah. Jadi triangle ini sebenarnya kalau dipahami hanya support resisten, ya kan, batas atas batas bawah, ya kan, tergantung tembusnya kemana nih, ke atas apa ke bawah. Nah, kalau ke bawah ya kita bisa ukur juga setinggi triangle-nya. Atau metode yang digunakan lain bisa menggunakan juga Fibonacci atau golden ratio. Ya, jadi lebih mudah. Tapi tergantung, ini hanya masalah kebiasaan. Oke, untuk Antam balik lagi kita sudah tahu tadi harga tertingginya. Oh, oke. Di sini ada gap down ya. Nah, gap ini juga akan berfungsi sebagai target juga. Jadi loncatan harga ini juga kita bisa anggap sebagai resisten nih. Jadi lubang ini nih atau kita sebut loncatan harga gap ya. Nah, ini bisa menjadi
Resistennya ada di mana? Terdekatnya 27, kurang lebih 2750 sampai di 2830. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini saya kotakin, terus kemudian kalau mau lebih gampang kita tinggal plot aja. Di sini ada price note, terus kemudian saya klik magnet ini. Anyway, ini saya menggunakan TradingView ya. Aplikasinya web based, jadi teman-teman bisa gunakan di mana aja. Ini kan kita bisa tarik. Oke, antara 2740 sampai ke kurang lebih di sini 2830 dulu targetnya. Ya. Kemudian extreme levelnya kurang lebih di 31 berapa ini? 3170 ya. Nah, ini masih dalam garis uptrend. Ini bisa juga kita gambar paralel line ya. Nah, targetnya mau kemana nih? Tarik aja ke titik tertingginya. Bisa seperti itu atau di bodinya kita diskon. Ya, kita bisa lihat tuh. Jadi channel perjalanannya seperti ini nggak? Nah, channel tuh seperti apa ya? Kalau kita nyenter lampu di ruangan yang gelap, nah itu adalah path-nya atau apanya disebutnya perjalanannya lah, range-nya. Range harganya itu akan mengikuti garis paralel ini. Ya. Tapi di sini kita lihat ketika harga shoot up ke atas nih, ya kan? Terus volumenya cukup besar juga, di hari selanjutnya ada gap down, ya kan? Nah, jadi pasti ada apa-apa nih waktu itu. Oke, anyway, saya lanjut selanjutnya ADMR tadi sudah dibahas. ASLC, oke. Nah, ini grupnya Triputra ya. Jadi Pak Teddy Rahmat. Ini bisnisnya adalah lelang mobil atau auction ya. Secara fundamental saya sudah baca sekilas, bagus sekali. Tapi kita akan bahas price action-nya hari ini ya. Sayang volumenya tidak terlalu signifikan dan saham ini baru IPO. Ketika IPO turun terus nih dari harganya di 350 ya. Fibonacci-nya nggak kebaca. Saya rubah dulu warna kuning supaya lebih jelas. Oke. 350, terus kemudian sempat turun terendahnya di sini, 238 ya. Nah, kemudian kalau kita rubah, kita mau lihat peak and true-nya, puncak dan lembahnya. Nah, puncak dan lembah ini digunakan sebagai istilah dalam technical analysis untuk membaca batas atas dan batas bawah, juga untuk mengindikasikan harga ini masih naik, turun, atau dia bergerak konsolidasi atau no trend atau sideways. Nah, banyak sekali istilahnya ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir. Kalau yang penting kan kita cuma tahu di sini buy apa sell ya. Yang pusingnya biar saya sama William aja. Begitu ya kurang lebih ya. Oke, nah ini kalau diperhatikan dia ada resisten di kisaran ini saya ambil 270 ya. Yang hari ini ditembus, jadi artinya metode yang tadi, strategi yang digunakan William sebelumnya atau yang disebut buy on breakout, itu ketika dia menembus 27 sini berarti ada momentum. Nah, tinggal kita lihat nih volumenya memang belum terlalu besar, jadi kita perhatikan apakah ASLC ini akan menuju resisten selanjutnya, yaitu di kisaran ini nih, bisa juga diambil bodinya di sini, di tailnya. Oke, ini adalah 292, terus kemudian resisten selanjutnya saya ambil di sini aja yang banyak titik menyentuhnya, kurang lebih di angka 308 atau 310, pas dengan Fibonacci retracement-nya di 61,8 juga, terus kemudian 330 baru di angka 350 ya. Nah, kadang-kadang untuk membantu saya compare antara technical dan fundamentalnya, ya kan? Fundamentalnya di mana? Saya lihat aja konsensus analis atau kebanyakan analis itu mereview perusahaan ini dengan target berapa. Jadi kita punya benchmark atau patokan. Ya, tapi again disesuaikan dengan strategi masing-masing, kita trading jangka pendek atau kita buy and invest. Ya kan? Nah, ini saya ada gambar channel juga di sini, kita rubah aja warnanya supaya lebih jelas. Nah, ini udah terlihat pattern-nya dia mulai reverse ya, yang dari tadinya turun nih. Ya kan? Nah, ini supaya lebih jelas kita ulang aja, kita gambar pakai paralel. Nah, ini banyak tools, bisa pakai juga regression channel nih, gambar dari sini tarik ke bawah langsung.
Di sini langsung dia gambar channel ringnya seperti itu. Nah ini kan kelihatan tuh balik ke atas. Ya. Nah, ini mungkin extend line-nya nggak perlu. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Ya, jadi banyak cara. Nah ini menarik nih, target-targetnya tadi sudah, ya kan? Jadi dari downtrend dia sudah mulai reverse nih. Nah ini juga cukup besar. Mudah-mudahan lanjut. Oke, SLC, ESA. Nah ini ESA ini luar biasa sekali. Kalau dilihat kenaikannya kayak nggak berhenti-berhenti gitu. Ya kan? Dia naik terus saja. Nah, jadi selain puncak dan lembahnya atau peak and through-nya, biasanya saya rubah ke line dulu. Nah, kita ngelihat kan high lebih tinggi, high lebih tinggi, high lebih tinggi, low-nya juga lebih tinggi. Ya, berarti ini masih naik terus. Nah, cuman juga di sini kita lihat apakah momentum kenaikannya itu masih kuat. Dari mana ngelihatnya? Salah satunya volume. 3 hari ini volumenya juga masih cukup besar. Ya kan? Dia belum membentuk lower low. Jadi di sini masih naik sampai kapan? Ya, tergantung buying power-nya kalau di dalam technical itu kapan dia mulai ada istilahnya ngerem gitu. Ngeremnya di mana kita tahu ngerem? Dia tidak membentuk higher high. Nah, jadi 2 hari candle itu kita bisa tahu seperti di sini ya. Kita contoh nih. Nah, ini di 3 hari candle ini tidak membentuk higher high. Ya, teman-teman bisa lihat nih. Ya, yang saya kotakin. Jadi artinya apa? Ini ada pelemahan kenaikan. Terus kemudian kita lihat, oh ternyata di sini ada puncak. Ini yang disebut buy on pullback nih. Dia break dulu, terus kemudian istirahat di resisten yang tadi berubah menjadi support. Nah, batas atasnya berubah menjadi batas bawah. Ibaratnya kita naik lantai 2, lantai 1 itu jadi batas bawah atau pijakan kita. Oke, nah, jadi sudah tahu ya range-nya. Nah, kalau gitu saya mau tahu nih prediksinya atau forecast-nya ini naik terus kemana? Coba kita lihat historinya ya. Di belakang, apakah si ASA ini? Oke, nah ini kan saya punya data hanya di bulan Maret nih. Kalau begitu bagaimana kita memforecast ya? Tadi bisa dengan channel. Jadi kalau saya hapus dulu garis-garis ini supaya tidak membingungkan. Ya, kita mau forecast nih. Trennya kemana nih? Ya kan? Bisa nggak kita forecast arahnya, targetnya, prediksi? Oke. Kurang lebih di sini. Ya kan? Nah, ini si channelnya kurang lebih arahnya kemana nih? Ini aja deh. Ya kan? 1000-an nih yang terlihat. Ya. Atau kita juga kita rubah ke weekly. Ya kan? Nah, saya mau lihat nih, oh pergerakannya. Ya kan? Oh ternyata kita bisa melihat bahwa kenaikan harga itu dimulainya dari mana. Sebentar. Oke, ini ada resisten di sini, di break. Ya. Tapi gagal awalnya. Jadi kenaikan harga itu tidak selalu berhasil. Kadang-kadang ditembus dulu, kemudian dia istirahat dulu atau dia membentuk konsolidasi. Ya kan? Kalau teman-teman lihat, bisa lihat ini peak, ya kan? Ketemu nih di sini nih, di level sini nih. Nah, ya kan? Jadi sebenarnya kita bisa melihat dia bergerak dalam sideway dulu nih selama berapa bulan. Itu baru ditembus kembali harga di sini. Ya, dengan volume yang sangat besar sekali. Sini ya kan, naik lagi, dia retrace lagi sedikit, lalu dia lanjut lagi naik. Ya kan, kayak mainnya seperti itu. Oke, nanti setelah tembus 940 kita cari targetnya mau ke berapa. Nah, tadi dengan menggunakan Fibonacci ya. Nah, sekarang masalahnya Fibonacci-nya ngambilnya dari mana? Ya kan, kalau lagi begini. Oke. Nah, saya zoom dulu. Oke. Coba kita pakai Fibo trend based Fibo extension. Oke, dari low kita ambil 1, kita cari puncak terakhirnya ada di mana. 1, 2, 3. Ini udah bisa ke sini aja. Yang terakhir nih. Ya. Nah, kita forecast nih targetnya kemana. Oke, nah itu kelihatan kan? 1060 dan ketemu sama channel ya. Nah, kurang lebih di sini nih. Antara 1050 sampai 1050. Nah, kemudian resistance selanjutnya di mana 1200 sampai 1260. Cukup panjang ya. ESA sudah, DRMA, ADMR, ADARO, SLC, PTBA.
Oke, ya, saham-saham komoditi teman-teman sudah perhatikan. Kita lihat dulu, dia sempat mencapai level 3.750-nya. Saya pakai tekniknya William ya. Di sini ada trend line. Oke. Nah, ini kenaikannya tiba-tiba signifikan di sini ya. Again, tadi ada big fat candle atau Morobosu, berarti di sini ada buying power yang cukup besar nih. Dan si candle besar ini bisa juga menjadi patokan kita kalau harga turun nanti, ya kan? Dia harus ada buangan yang besar juga untuk dia menembus ke bawah juga selain untuk menembus ke atas. Kita tahu nih di sini, oh ternyata ini ada level high 3.000-an yang menjadi tadi batas psikologi. Ya, William sebutkan, saya coba jelaskan untuk mengisi penjelasan William tadi. Oke, nah psikologi, harga psikologi itu pembulatan harga istilahnya. Dan kita bisa lihat juga ini, retrace-nya apakah ini masih dalam uptrend? Saya melihatnya begitu ya, dia masih uptrend karena garis uptrend-nya masih up, dan ini juga ada support, jadi kemungkinan dia ada potensi pullback bisa ke angka sini. Nah, sekarang saya senang menggunakan Fibonacci. Ya. Jadi Fibonacci ini dipakai dalam teori technical Elliott Wave terutama untuk membaca market structure ya, struktur pergerakan harganya dia mau kemana. Oke, nah ini support kuatnya pas 1,8-nya di kisaran 3.000. Jadi 3.000 ini saya anggap sebagai support kuat. Ya, kemudian ada Marubozu. Nah, ini volume turunnya juga cukup besar, tapi kita lihat nanti karena harga saham batu bara ini kan tergantung dari pergerakan komoditas ya. Jadi kita lihat kalau begitu range-nya gimana supportnya. Support tadi sebelum 3.000 juga ini ada support candle besar ini. Kita lihat di masa lalunya in the past, oke, ini ada peak juga yang bisa kita jadikan patokan. Nah, di berapa tuh? Oh, 3.100 ya bahkan ya. Yang tadi ini 3.100 bulat, yang di atas ini adalah low-nya terakhir di kisaran hampir 3.200 ya, 31 sekian. Untuk precise-nya kita pakai magnet aja. Nah, jadi ini langsung ngepas tuh 3190 ternyata. Jadi selama dia di atas 3190 ya kan. Nah, ini kalau saya prediksi range-nya adalah sideway nih. Kemungkinan dia akan bergerak, magnetnya dijauhkan dulu antara 3190 sampai ini kita lihat di sini. Nah, range-nya ini. Ini berapa nih? 3380 ya, kurang lebih 3390. Kemudian dia akan sideway dulu atau bisa juga dia menuju trend line ini, ya kan, support kuatnya. Nah, kita kurang lebih. Ya, dan oke, kita move ke Inco. Oke. Inco, coba kita lihat. Ini saham-saham komoditas luar biasa. Again, biasanya saya melihat gambaran besarnya dulu. Strukturnya seperti apa sih karakter Inco ini? Jangka panjang pergerakannya. Jadi kalau kita lihat, dia cukup lama juga nih bergerak sideways, bertahun-tahun bahkan. Tapi lihat ketika konsolidasinya ini di break, harganya loncatnya gila-gilaan. Ya. Sangat agresif. Jadi kita bisa lihat kan, di sini kurang lebih resisten kuatnya, dan dia range bergerak sideways cukup lama. Nah, batasan-batasan ini tuh bisa menjadi support resisten yang kita perhatikan ya, cukup penting atau angka penting ya disebutnya ya. Angka penting dalam technical support resistance, bukan angka penting SDSB ya teman-teman. Saya intermezzo aja ya. Nah ini kita lihat highest point Inco nih. Kalau kita perhatikan nih bisa ditarik price-nya di kurang lebih 11.725-an ya. Nah, terus kita lihat puncak-puncak dia, tangga-tangganya itu kemana? Karena ini kan ditembus nih level resisten di sini nih. Enggak ya, 5.200-an cukup lama menjadi batas atas, dan batas bawahnya itu di sini. Kisaran 1.100-an, 1.150 ya. Nah, ini kita ambil di sini deh kurang lebih ya. Nah, ini cukup lama, bertahun-tahun dari 2009 sampai bahkan keputus ya. Sebentar ya.
Mohon maaf, karena tiba-tiba Pak Andre disconnect ya. Iya ya. Iya. Astaga. Oke, baik. Selanjutnya, Oh, ya udah sambil nunggu Andri, kita lihat sedikit Q&A deh. Ini apalagi ya yang saya lihat, kita sambil nunggu ya. iya saya Oh, nunggu. ada yang tanya Unilever deh. Coba kita bahas ya Iya, Unilever. Pak Unilever. Sambil nunggu ya. Iya, Kelihatan nggak? iya kelihatan kok Pak. Oke, Unilever. Jadi kalau di sini saya melihat Unilever itu masalahnya ini masih strong downtrend ya. Dari bulan Oktober kemarin kita lihat ini Unilever tuh jatuh dari 5.400 dan sekarang ini di 3520. Cuma kalau dari short term-nya sebenarnya memang ini ada uptrend line yang kebentuk ya. Jadi kita udah triangle yang kebentuk 3520. Kalau untuk short term nih menurut saya sih ada peluang untuk rebound untuk Unilever. Tapi kalau dibilang bakal terbang lagi sampai ke 5.000 ya itu sih terlalu berlebihan. Karena bagaimanapun juga kita ngelawan downtrend yang cukup kuat loh yang udah kebentuk selama beberapa bulan terakhir. Saya mau lihat ini Unilever bisa rebound lalu bisa break ke atas 3520. Kurang lebih sih mestinya sampai ke arah 3.600-an nih bisa. Mungkin kalau kita naik dikit sampai kira-kira sini lah 3640. 3640. Nah ini sekalian nguji downtrend line yang kebentuk di sini. Kalau dia udah berhasil nguji downtrend line dan break, baru kita bisa naikkan target Unilever ke arah 3.800. Tapi ingat, downtrend line ini belum patah loh. Jadi sebenarnya yang kita lakukan itu hanyalah short term trading. Harapin kita bakal nguji downtrend line bentuk ini. Kalau ternyata uptrend line yang kebentuk ini selama 2 minggu terakhir patah, ya apa boleh buat. Itu berarti biasnya Unilever itu masih sell, memang masih sell karena momentumnya itu masih turun. Dan saya kan taruh targetnya pertama ke 3270 ini. 32 ya 3340 lalu ke 3270. Jadi hati-hati untuk masuk sekarang di Unilever tuh bisa, tapi saya masih lihat untuk short term trading saja. Kalau untuk long term-nya ini benar-benar kita harus bisa matain downtrend yang terbentuk selama beberapa bulan terakhir dan ini masih sangat kuat. Jadi ini hati-hati, pokoknya target pertama kira-kira 36 ke 3640. Baru kalau dia bisa break dari downtrend line ini break, baru ini berarti kan jadi patah, kita bisa naikkan target ke 3.800. Baru setelah itu bisa kita naikkan lagi targetnya terus. Saat ini belum. Saya ini udah ada Pak Andri, tapi mumpung ini saya ada yang nanya, saya jawab dulu ya Pak Andri bentar. Tadi ada yang nanya juga MPPA ya, MPPA saya jawab juga deh. Jadi soalnya ada yang nanya. Nah, MPPA itu sebenarnya udah lanjut rally ya, ini kencang banget. Dia udah breakout dari triangle bentuk ini dari 376. Jadi saya ingat waktu itu saya bahas dari bulan Februari, ini udah ada triangle dan dia udah break. Sekilas nih kayak double bottom. Ya bisa sih double bottom, tapi biasanya kalau double bottom secara teknikal kita lebih suka kalau kakinya tuh kurang lebih hampir sama ya, levelnya agak bawah, misalnya 180-an kalau di sini tuh jangan jauh-jauh lah, 190 bisa. Kalau ini kan agak tinggi 240, jadi ini lebih ke arah triangle. Dan ini sekarang dia udah break, sekarang ini lagi membentuk uptrend line baru dari 376 sampai sekarang di 418. Ini sekarang ini lagi konsolidasi pas di bawah flip level 450. Seperti biasa, karena momentumnya naik, saya itu bias bullish. Saya masih bias buy dan saya antisipasi rebound, lalu dia bisa breakout dari flip level ini. Targetnya saya mau taruh ke arah 608 sini, 608 610 lah kita kasih. Kalau ini kan agak jauh, jadi kita bisa bagi-bagi target kemana aja. Saya bisa ngeliat tuh mulai targetnya ke sini, kira-kira 490-an. Kita lihat sini nih ada support ya, jadi flip ya 486 lah kita kasih sini. Lalu target berikutnya bisa ke sini, kira-kira ke 505 ya 560 lah saya kasih 560. Kita lihat di sini, ini adalah target ya 446. Coba bisa saya geser. Nah, ini ya. 490, lalu 550 sampai 608. Mungkin kalau bulat lebih enak lihatnya. Ya, 610. Jadi yang penting sekarang ini rebound, lalu dia bisa breakout ya. Kalau ada 3 level ini yang akan saya pertimbangkan untuk target buy on breakout scenario BPA. Hati-hati kalau ini patah berarti kan dia lebih bias bearish. Itu berarti kita akan taruh targetnya ke arah sini. Kita batasin ke arah neckline dari triangle di 376. Kalau dia bisa bertahan sini, baru kita bisa ubah lagi ceritanya. Untuk saat ini, saya masih antisipasi dia bias bullish. Lalu ada yang nanya untuk Gasco ya, Gasco, GZCO, jadi Gasco Plantation. Yes. Ini memang udah rebound ya dari 124 dan ini juga udah break dari resisten 162. Sekarang ini lagi konsolidasi ya, konsolidasi di sini di 162-an. Ini tapi uptrend-nya masih solid loh. Uptrend-nya kebentuk selama seminggu terakhir nunjukin kalau ini sebenarnya masih bias bullish. Target kita bisa ke arah 200-an ya. 200 ini kalau kita lihat di situ adalah peak Gasco pas bulan Februari.
Lalu juga nih kalau kita mau bagi-bagi bisa pertimbangkan targetnya kurang lebih di sini ya 183 lah, 183 ya 184 kita lihat di sini. Kalau dia bisa lanjut rally lagi, rebound dari sini dan dari di atas uptrend line ya, ingat uptrend ini nggak boleh patah. Kalau kita percaya untuk breakout skenario, selalu momentumnya harus solid. Jangan dipaksain momentumnya udah down baru bilang ini masih buy kan Pak. Ya itu buy kalau uptrendnya masih solid. Uptrendnya udah patah, ceritanya udah berubah. Ceritanya berubah dan kita harus pertimbangkan strategi yang baru. Sekarang ini karena ini masih dalam uptrend, saya masih bilang ini buy skenario. Saya selalu bilang lanjut rally lah, lanjut rally, strong rally, mungkin weak rally, ini breakout, momentum masih lanjut, bisa untuk all time high dan segala macam. Semuanya tuh kata-kata yang menunjukkan kalau masih sentimen. Karena ini masih 122, ini hanya konsolidasi sementara menurut saya karena masih di atas. Flip level, ya resisten menjadi support dengan target 184. Jangan sampai dia break di bawah sini. Kalau misalnya dia break di bawah 150, itu berarti uptrend line ini patah dan kita akan pertimbangkan sell karena menjadi bearish pressure, lebih ke arah bearish bias. Oke, Pak Andri udah siap? Ini, sorry tadi pertanyaan, jadi saya cepat jawab aja supaya nggak diem. Halo, Pak Andri siap? Udah, siap. Oke, saya balik. Oke. Ya, drop. Oke, tadi ada sedikit pertanyaan, saya kembalikan lagi ya. Terima kasih ya, semua. Nggak apa-apa. Jadi kita pingpong aja supaya lebih alive ya. Sekedar mengingatkan sudah jam lebih dari jam 8:30 ya Bapak ya. Mungkin Waduh. Ya, nggak apa-apa. Karena masih ada pertanyaan yang cukup banyak ya untuk hari ini. Kita coba. Seru juga nih. Ya, jadi saya tahu nih akan banyak yang nanya, jadi saya ajak Pak William hari ini, ya kan? Dan penjelasannya sangat clear, express dan cepat ya. Jadi mudah-mudahan ini ada recordingnya, jadi nanti bisa dilihat di YouTube. Kita juga bisa sharing nanti sosmed kita untuk informasi mengenai analisa dan teknikal maupun fundamental, gitu ya. Jadi saya lanjut ya, Pak William, sebelum terlalu silakan. Oke, mungkin untuk sharing sebentar. Stop sharing dulu mungkin ya. Oke, let me share my chat again. Oke, tadi sampai di sebentar. ESA PTBA sudah ya, Inco sudah, ITMG. Oke, nah kita bahas ITMG. Oke, nah ITMG hari ini ada gap up ya. Nah, kalau kita lihat langsung saja, ini simpel dan sederhananya, kita gambar ini trend line dulu ke sini. Ups, ternyata dia ada perubahan sudut nih. Nah, berarti kalau ada perubahan sudut, kita gambar dari terdekatnya kemana lagi. Nah, ini uptrend line-nya ternyata diputus nih. Jadi kita harus hati-hati nih. Ya kan? Jadi kalau sudutnya terlalu curam di dalam teknikal ini juga hati-hati. Kenaikan yang curam biasanya diikuti dengan penurunan yang curam juga. Jadi hati-hati nih. Kita harus atur risk management kita, ya kan? Stop loss-nya di berapa, target kita berapa. Jadi ya kalau sudah profit, kadang-kadang begitu turun teman-teman bilang kenapa tadi gua nggak jual, ya kan? Nanti begitu naik komplain lagi, ya kan? Tadi gue jual terlalu cepat. Nah, jadi strateginya gimana? Kalau Anda ragu, kurangin aja porsinya setengah. Ya kan? Seperti itu aja sederhananya. Ya kan? Cara simpel dan sederhananya. Tapi, again, bisa disesuaikan dengan strategi masing-masing. Oke, ini saya plot dulu magnetnya. Oke, target tertinggi dia resisten di 30.200. Simple, nggak usah dengan tools sekarang udah gampang sekali ya untuk mengukur target. Lowest-nya yaitu minggu lalu support terdekatnya bukan lowest di 25.500 ITMG Indo Tambang ya. Nah, kita mundur sedikit. Oke, ada peak yang menjadi support atau resisten nggak? Oke, ini peak ini ditembus ya kan di angka berapa? Kita tunjuk saja. Biasanya saya ambil bodinya atau kalau enggak tail-nya untuk melihat signifikannya saja. Ini tail-nya. Tapi kenapa saya ambil body? Karena body itu mengindikasikan harga open atau close. Jadi harga close, sorry. Nah, kita bisa lihat, oke, ternyata close-nya di sini. Nah, biasanya ini lebih valid karena harga close adalah harga penutupan ya, psikologi market itu lebih di sini. Nah, ini kan kelihatan nih, kurang lebih di sini ya. Coba, oke, 26.750 tuh bodinya,
Ya kan kalau high-nya di 27.750, selisihnya lumayan juga. Oke, ini kalau dipanjangin, ya coba kita panjangin. Kurang lebih di sini ya. Jadi masih uptrend. Ini candle terakhir hijau gap up. Ini juga kita bisa ukur nih. Ini kuatnya dia untuk momentum ke atas. Lalu ada data apa lagi yang kita lihat di grafik kita ya? Oke, volumenya ketika dia naik divergence ya. Jadi harga naik seperti ini, ya kan? Tapi volumenya dia semakin turun. Jadi artinya apa? Ada selling. Sorry. Loh, yang lagi ya? Sorry. Oke, saya stop dulu. Ini balik lagi. Jelas ya Will ya? Sorry. Gambar saya udah back again. Yes, gambarnya ada kok, terlihat. Oke, TMG. Ya kan? Nah, ini level 2675 adalah di sini nih body resisten di 2021 ya. Yang ditembus terus kemudian dia balik nih, turun kembali. Nah, dia sekarang lagi mencoba tembus kembali di sini. Ya kan? Jadi ini mungkin saya rubah warnanya supaya lebih jelas jadi warna atau pakai ini aja deh. Sebentar ya. Saya rubah pakai horizontal ray. Nah, supaya kita bisa melihat di sebelah kanannya sebagai untuk patokan. Oke, 27750 ya di sebelah kanan kita bisa lihat. Jadi hari ini ada gap up lagi, volume lumayan, nggak terlalu signifikan dibandingkan dengan favoritnya Pak William nih, Marubozu lagi tuh, yang saya kotakin ya. Jadi ini volume, tapi candlenya mungkin mudah-mudahan ini tidak membentuk lower high ya. Jadi kalau dia membentuk lower high, dia bisa turun kembali menuju si uptrend line ini yang kita sudah gambar nih. Ini kalau digambarkan parallel line-nya, ya kurang lebih di situ tuh. Ya kan 25 ribuan sampai kurang lebih ya 25 ribuan. Ini menjadi supportnya ya. Nah, kalau dilihat MACD dia ada kenaikan juga tapi belum terlalu besar. Nah, kita bisa ukur juga nih dengan menggunakan tadi Fibonacci lagi. Biasanya saya gunakan Fibonacci untuk mengukur target ya, disebut support resistance kalau tools yang lain sudah nggak bisa mengukur. Nah, jadi ini cuman ini apa warnanya karena saya pakai background warna hitam. Sebentar saya rubah ya. Sorry. Yang nggak kelihatan itu di berapa itu? Ini ya. 0. Kita rubah warna putih. Oke, 50%-nya di 27, ini sekarang retrace 50% dari penurunan dia. Ya, jadi mudah-mudahan dia bisa naik kembali nih kalau dilihat dua candle terakhir apa bisa lanjut apa tidak. Kita lihat nanti kalau dia break apa ini? Mungkin bisa ke 28.400-an kalau dari si retracement 61.8-nya ya. Oke. Nah, saya coba untuk next ya. Jadi kita udah tahu ya range-range-nya. Ini mudah-mudahan nanti kalau teman-teman mau lihat lagi kita bisa melihat lagi rekamannya karena waktu udah hampir jam 9 ya, atau bahkan sudah jam 9 kurang 15. Oke, saya next ke MDKA ya, teman-teman. Oke. Sorry. Kita off-in dulu supaya bentar ya. Suara WhatsApp. Oke. Nah, MDKA. Oke. Lihat pergerakannya. Ya kan? Dari di bawah harga 1000 loh sampai 4.750-an. Coba kita lihat weekly-nya. Nah, ini gambar dari scratch. Oke, weekly-nya juga dilihat. Nah, Will ini ada teori 45 derajat. Pernah dengar nggak, Will? Itu dalam metode Gann ya, ketika waktu bertemu dengan harga. Time meet price. Oke.
Tapi saya nggak mau bahas terlalu banyak teori ya. Kita langsung aja harga jual, harga beli di berapa. Oke, karena waktunya singkat. Nih kita lihat harga tertinggi dia, level tertinggi dia ada di 4.750 ya. Berarti itu adalah rekod resisten tertinggi dia. Secara weekly, oke, dia tidak membentuk, coba higher high-nya ya, sebentar. Saya lihat detailnya dulu. Jadi kita lihat, oke, ini adalah all time high dia di 4750 ya. Kalau weekly support terdekatnya ini ada di warna merah sini, ya kan? Kalau dilihat ini ketemu nih, resisten yang berubah menjadi support. Jadi ini adalah supportnya, kurang lebih di 4140-an. Nah, ya, jadi pergerakan harga kita udah bisa lihat, oke, berarti dia kenaikannya udah cukup banyak. Nah ini selama 3 minggu ini kecenderungannya dia akan bergerak di antara dua harga ini, 4140 dan 4750 ya. Jadi kalau saya turunin, saya ambil lagi dari bodinya di sini candle ya antara 4150 sampai 4550 atau 4540 deh range pergerakan harganya. Ada kecenderungan untuk dia sideway kecuali dia berhasil menembus 4750-nya baru dia melanjutkan uptrendnya. Cuman kalau dilihat dari polanya si MDK ini ya kan, nah, ini lihat deh naik terus dia sedikit retrace dulu, break lagi, naik terus kemudian dia profit taking dulu, retrace dulu ya. Retrace itu istirahat sejenak atau profit taking ya teman-teman, itu weekly-nya. Oke, nah sekarang kita tarik garis, saya sedikit lebih detail ya dari Pak William, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman atau Sobat Samuel ya hari ini. Sedikit edukasi lah, tapi untuk detailnya nanti kita harus bikin sesi edukasi yang Pak Al-Fatih itu hari Jumat ya, mengcover lebih banyak ke edukasi kalau teman-teman mau belajar ya. Nah ini kan kita lihat tuh, ini tren ya kan, kita rubah dulu, jangan break line ya kan, ini adalah uptrendnya. Oke. Ya, nah ini kita bisa gambarkan paralel. Paralel ini kita ambil. Pas banget, Will, ya kan? Ambil dari extreme point-nya di sini, weekly loh ini, ya kan? Extreme point 1, 2, ya kurang lebih di sini tuh. Ya, kalau di daily mungkin berubah. Ya, kita ambil yang tertingginya, magnetnya di off-in dulu. Ya, mungkin bisa di sini. Bentar ya, ini supaya ke titik 1, 2, 3, oke, kena di sini juga. Coba kalau kita ambil ekstrim di sininya, oke, kurang lebih di situ. Nah ini 4140 jelas supportnya 4540, harus break 4750 untuk dia lanjut. Tapi kalau kita rubah ke line ini masih up ya, arahnya masih ke atas. Kelihatan jelas kan? Jadi kalau bingung rubah aja ke line chart. Oke, next BBNI. Nah, BBNI, MDKA ya, MDKA masih uptrend. Pertanyaannya sampai mana? Ya, tapi sementara saya kasih range dulu karena kecenderungannya adalah sideways. BBNI, nah ini di dalam channelnya, channel uptrendnya, walaupun dia koreksi, tapi dia masih dalam uptrendnya. Warnanya saya rubah jadi kuning supaya lebih jelas. Ya, nah ini candle merah menyentuh resisten atau channel, tapi dia close-nya di bawah. Jadi kalau kita rubah ke line, dia, ya kan, range-nya seperti ini. Nah ini 7475, ya kan, bentar. Kurang lebih di sini. Ya, 7450, sorry, 7450. Terus kemudian ada lagi support di sini berapa? 7.500 ya, antara 7.500, tapi dia membentuk higher high. Nah tadi, jadi kalau low yang keduanya itu lebih tinggi daripada low sebelumnya, berarti dia cenderung reversal, Will. Tadi pada saham apa tuh yang William bahas?
Ya, kalau dia lihat wave tuh wave 1 ke wave 2, Will. Jadi balik arah. Ini juga di sini lihat nih downtrend, terus dia reverse nih. Dia bentuk low-nya, ya kan? Ini bentuk low yang kedua lebih tinggi nih. Oke. Nah, saya rubah lagi supaya nggak terlalu detail. Kita lihat aja target resisten dia adalah tertingginya di 8.500 ya. Jadi pergerakan BBNI itu antara 8.500, supportnya kurang lebih di sini 8.000 ya. Nah, ini berarti pullback nih. Jadi 8.000 range pergerakannya itu masih uptrend tapi mulai ada potensi untuk dia sideway antara 8.000 sampai 8.500. Nah, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya kita bisa gunakan trend line ini, ya kan? Kalau dia bergerak di bawah trend line, di angka berapa? Kita lihat kurang lebih di mana nih? Oh, ini ada volume besar juga kan? Coba saya lihat indikator yang lain. Ya, ini udah mulai merah-merah. MACD-nya juga mulai penurunan, tapi hari ini ada volume buy di daerah support nih 8.000-an. Jadi potensinya dia akan bergerak di antara anggap 8.450 sampai 8.000. Kalau kita rubah putih kasih background, ya kan? Nah, itu range pergerakan harganya. 8.000, 8.500. Kalau dia break 8.000-nya mau kemana? Berarti kita lihat support selanjutnya ada di mana? 7.800, 7.600 kurang lebih. Ya, 7.600 atau kisaran 7.500-an. 7525, tapi ini kita ambil langkah psikologi. Nah, itu range-nya. Oke, sementara ini masih bergerak sideways. Oke, satu lagi BBRI. Oh, tadi film ada kelewatan ya di atas. Oke. Ini highest 4850, ya kan? Terus kemudian bentuk higher low di kisaran 47, 4710, anggap 47 saja di sini, ya kan? Jadi kalau Pak William kasih rekomendasi beda-beda tipis ya, karena kita melihat antara body sama tail ya. Nah, tergantung yang mana, tapi kurang lebih lah. Technical ini jangan dianggap sebagai kepastian. Ini semuanya adalah probability ya. Jadi alat bantu kita untuk menganalisa. Dan harus digabungkan dengan strategi-strategi atau data tambahan lainnya akan lebih baik untuk Sobat Samuel ya. Ini kalau kita lihat, sebentar saya buka dulu. Oke. Weekly-nya ini volume at price-nya saya off-kan dulu VPVR ya, supaya tidak mengganggu. Ini clean chart ya, kita bisa melihat. Nah, ini perusahaan yang bagus ini gampang melihatnya. Dari kiri ke kanan chartnya naik ya. Nah, kalau dia uptrend begini, ya, kita tinggal lihat laporan keuangannya, ya kan? Dia membukukan revenue-nya naik ya dari tahun ke tahun, simple aja, ya kan? Nah, berarti artinya perusahaan itu bertumbuh. Ya kan? Ini kita lihat. Nah, teknikalnya rapi banget ini BBRI ini. Ya kan? Jadi COVID kemarin pun sempat, ini kan saya cuma hanya menghubungkan 2 titik aja nih. Kalau kita teman-teman mau tahu ya, ini cuma saya cari 2 titik aja deh. Nih, titik ini sama titik ini, terus kita double klik, extend right, secara otomatis dia gambar. Kok bisa rapi gitu, nyentuh garis ini mental lagi, nyentuh garis ini mental lagi. Jadi saya sempat bilang nih, kalau BRI udah nggak usah dilihat deh, cari aja support trend line-nya, beli tutup mata, ya kan? Selama support trend line jangka panjang belum ditembus, ya sudah. Again, ini untuk investor ya. Tapi untuk trader ya silakan aja kalau punya strategi atau suka keluar masuk cari profit cepat, ya tentu akan butuh skill dan tools yang beda ya, strateginya juga beda. Tadi seperti William bilang ada breakout, momentum, pullback, bahkan ada yang menggunakan cycle, terus kemudian juga persentasi, persen exit ya, bisa juga seperti itu. Oke, nah ini downtrendnya di break di sini, range-nya BBRI, oke, dia masih dalam uptrendnya. Oke, konsolidasi juga.
Ya kan? Sideway di antara 4370 sampai kurang lebih 44 deh ini support di sininya. Ya kan? Coba kita sebentar tarik di sini. Ketemu ya, kurang lebih 4.400. Jelas sekali ya dari line chart-nya. Selanjutnya di kisaran 4.100 atau 4.050 nih support selanjutnya. Nah, sementara dia masih bergerak dalam range di sini. Ya. Kelihatan kan? Teman-teman. Oke. 4.400, 4.700, 4.850. Nah, kalau tembus ke atas mau kemana? Ya, oke, saya kasih gambaran dulu sebelum kita close. Oke, ini adalah salah satu cara untuk membaca target. Oke. Ini bisa digambar ke titik, saya ambil yang ini nih, ekstrim ini, tapi karena ini ada break, biasanya ini toleransi yang saya gunakan ya. Jadi kita nggak perlu terlalu agresif, tapi kalau mau agresif kita gambar alternatif kedua. Nah, di sini. Ya kan? Nah, ini kalau nggak salah Pak Hisdi pernah tanya juga nih, kapan nih BBRI apa BBNI ke berapa tuh? Ya kan? 5.000. Nah, ini kalau kemiringannya juga kita harus copy paste aja. Oke. Nah, kurang lebih 5430 ya. 54 deh kurang lebih. Antara 5260 sampai 5420 targetnya ya. Kita extend. Jadi bisa bergerak seperti ini, uptrend atau skenario sideway. Nah, di mana? Yang perlu diperhatikan adalah apa? Batas atas sama batas bawahnya. Jadi kalau tembus ke atas berarti dia lanjut naik. Kalau dia tembus ke bawah berarti dia balik turun. Gitu aja. Simple. Pergerakan harga itu cuma 3. Naik, turun, apa sideway. Ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Oke, nah ini film. Oke. Oke, ini salah satu saham yang sangat menarik ya. Perusahaannya hampir boleh dikatakan tidak ada hutang. Jadi Samuel juga mengcover saham ini, saham yang fundamentally excellent. Oke, nah kita lihat dulu. Ini kenaikannya itu dimulai 2021 di sini, resisten yang ditembus. Ya, sorry. Oke. Spesial. Range pergerakannya. Coba. Oke. Ini trend line-nya ditembus ya, kalau di teman-teman lihat. Ya kan? Nah, ini ditembus nih. Ya kan, garis channel-nya ya. Jadi kalau tembus begini mau kemana nih arah selanjutnya? Ya, kita bisa mengukur target kenaikannya itu dengan setinggi channel ini, salah satu caranya ya. Jadi, nah ini tinggal kita copy, kita tarik ke atas. Target secara teknikal ya. Nah, tarik berapa tuh kurang lebih? Ya kan? Ini saya pakai Fibo extension juga, saya ketemu di 1420 sampai kurang lebih 1460-an ya. Targetnya seperti itu. Oke, extensionnya. Warna hitamnya kita ganti putih atau kuning supaya lebih jelas visualnya. Oke. Cukup jelas ya, teman-teman. Ini naik terus, ya kan? Ketika di break di sini dia membentuk lower high ya. Jadi tetap memenuhi persyaratan uptrend ya. Dalam kalau Pak Alfati itu sering sebutnya Dow teori. Ini 885 adalah low yang harus diperhatikan untuk si film ini terus melanjutkan uptrendnya ya. Ini kalau diperhatikan sebentar, saya ambil magnet dulu, saya plot di sini ya 880 support dia terakhir.
Sebelumnya ada di lihat support-supportnya 765 ya. Nah, di bawah 765 kalau teman-teman perhatikan ini terus naik ya. Begitu pula high-nya. Jadi high-nya 1040, 1085 terus kemudian di sini kemarin sempat mencapai harga 1215. Nah, cuman beberapa hari ini dia tidak membentuk higher high nih. Jadi artinya apa? Ada pelemahan uptrend-nya. Ya kan? Jadi mungkin kita harus memperhatikan lagi nih mau kemana arah selanjutnya. Ya. Nah, untuk sementara, jadi selama dia masih di atas garis putih ini, kita bisa melakukan posisi hold. Tapi begitu nanti dia masuk ke bawah garis putih ini, berarti dia masuk ke dalam range si channelnya ini. Gitu. Oke. Ini adalah range pergerakannya. Jadi kalau dia masih di atas garis putih, berarti pergerakannya kemana arahnya? Bisa dia sideways seperti ini. Ya. Oke. Atau dia bisa lanjut menuju channel yang tadi kita sudah gambar di sini. Ya kan? Tapi kalau dia turun ke bawah putih, berarti kita gambarkan dia bisa juga masuk ke sini. Nah, selama dia masih di atas 880, berarti dia masih dalam uptrend-nya. Atau kita bisa katakan di atas 765 deh kalau mau ke putih sini. Bisa juga gini. Ya kan? Nah, tapi sementara ini pergerakannya masih dikatakan uptrend tapi slightly mulai sideways. Ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Oke, kita plot dulu titik tertingginya sebelum saya close. Kemudian di sini ada 1085 ya, 1080 lah. Oke, Fibonacci-nya untuk prediksi harga saja supaya tidak membingungkan. Ini juga saya close. Nah, silakan kalau mau difoto untuk target saham film ini. Kalau di weekly saya melihat range-nya bahkan bisa jauh lebih tinggi di atas 2000 ya, apalagi ada Tencent dan fund dari luar yang cukup besar ya, GIC ya, terus kemudian fundamental cukup bagus, dunia sektor yang juga cukup seksi di dunia digital, ya kan, masih banyak aset intangible-nya atau yang kita sebut intellectual property mereka yang belum divaluasi. Jadi menurut saya ini secara fundamental perusahaan ini cukup menarik, tapi hari ini saya bahas teknikalnya aja ya. Nanti mungkin tim analis dari Samuel Sekuritas bisa berbagi mengenai fundamental atau kinerjanya. Oh ya, di tools ini juga kalau teman-teman mau melihat fundamentalnya, ini ada bisa dilihat nih di bawah sini banyak sekali nih, more technical, kemudian more financial, kita bisa lihat tuh. Ya, toolsnya powerful sekali. Oke, mungkin William ada mau tambah lagi mungkin dari Yani sebelum saya closing, apa kita menjawab pertanyaannya? Jadi kita kita jawab kalau memang masih ada pertanyaan, kalau enggak kita terima kasih Pak Andri, langsung closing aja ya, mungkin sudah. Ini udah injury time masuk. Oh, udah injury time. Oke. Iya, Pak. Baik, mohon maaf apabila tidak bisa membahas semua pertanyaan dari semua peserta ya, karena keterbatasan waktu. Ya, terima kasih Pak William, terima kasih Pak Andri, dan terima kasih Bu Mining. Oh iya, jangan lupa sosmed kita dari Instagram teman-teman ya kan, IG Samuel Sekuritas, sorry Yani saya potong. Kemudian juga TikTok kita Samuel Sekuritas, YouTube Samuel Sekuritas juga, Telegram Samuel Stock Updates. Ya, jadi bisa dilihat banyak informasi di sana. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Yani. Sorry Yani, saya potong. Iya, baik. Terima kasih pada Bapak Ibu, sobat-sobat Samuel semua ya yang sudah meluangkan waktu hingga malam hari ini. Baik, saya tutup acaranya, webinar kali ini. Terima kasih semuanya. Mari kita berjumpa di lain kesempatan. Have a good night, everyone. Thank you. Terima kasih. Bye.